Mulanya sih menyikapi kondisi Bandung ya. Waktu Agustus 2023 itu kan Bandung dinyatakan darurat sampah. Jadi kondisi Bandung yang sudah overload sampahnya ya, tidak bisa membuang lagi ke TPA Sarimukti. Agustus kan mungkin tahun ya. Kami ya kebetulan sebetulnya sih kami sudah beraktivitas dari 2018. Kondisi sampah di Bandung masih adem ayem ya, aman lah katanya. Sehingga ya namanya masyarakat, jangan masyarakat, para petinggi juga kan kalau kondisi aman-aman saja mah hari-hari aja kan, orang senang bilang tidak peduli ya. Jadi yang waktu 2018 itu hanya kebanyakan ini, bukan hanya kami, hanya memilah sampah yang punya nilai jual ya, plastik, botol, kardus, yang begitu kan, itu aja yang dilakukan. Sementara yang lain-lainnya sampah organik maupun sampah anorganik yang tidak punya nilai jual dibuang. Kondisi darurat sampah Agustus 2023 itu nggak bisa lagi begitu karena overload di Sarimukti. Sarimukti itu dari 2005 dulu, saya udah perkirakan 20 tahun pasti penuh, karena hanya tempat pembuangan akhir. Yang namanya tempat pembuangan akhir ya, seberapa luasnya pun pasti akan ada titik jenuh ya kan? Namanya tempat buang ya numpuk sampai akhirnya titik jenuh. Nah baru semua kebakaran jenggot kan. Tapi ya kami dari Januari 2023 itu sudah belajar memilah atau mengolah sampah, khususnya sampah organik dengan pola magotisasi. Jadi sampah itu, sampah organik itu kami kasihkan ke makhluk hidup yang kecil-kecil yang namanya maggot. Nah begitu kondisi darurat, kami kebetulan pengurus RW musyawarah dulunya kan dengan semua warga. Awalnya diwakili sama para ketua RT-nya kan. Ini kita harus menyikapi ya, protes ya. Semuanya RT, warga itu protes. Itu urusan pemerintah, betul urusan pemerintah. Tapi kalau pemerintahnya sudah kewalahan, apa salahnya kita berbuat ya sekecil apapun ya. Kalau berbuat baik insya Allah akan ada nilai tambah kan, walaupun ya mungkin nilainya hampir tidak ada nilainya, tapi kita berbuat. Langkah pertama tentunya dengan saya sih menerapkan prinsip POAC ya. Nah ya planning kan, planning kan, kita planning mau gimana sih kita. Tujuan planningnya yang jelas kita harus mengolah sampah sesuai anjuran pemerintah, yaitu Kang Pisman itu tadi, kurangi, pisahkan dan manfaatkan. Nah itu udah kami edukasi ke warga. Kita akan melakukan Kang Pisman secara murni dan konsekuen, tanpa melihat bahwa ini program pemerintah atau bukan, tapi semata-mata sebagai tanggung jawab moral ya, warga negara gitu. Ya bentuklah namanya organisasi, nah PO-nya organisasi, kita bentuk yang namanya kelompok swadaya masyarakat. Kemudian udah terbentuk organisasi, ini struktur organisasinya udah bikin dari 2011
sejak kita mencanangkan itu langsung saya bikin. Ketuanya itu Pak, kebetulan ketua RW ya, ketua RW, sekretarisnya saya, bendaharanya ada itu semua. Nah, kenapa saya bikin organisasi dulu? Ya itu tadi prinsip manajemen itu gitu. Kalau pengen menjalankan manajemen atau organisasi yang benar, aktivitas yang benar yang harus punya dulu wadah, ya kan? Itu makanya para ahli manajemen itu menetapkan sistem KWAC itu ya. Ya itu harus organisasinya dulu, organisasinya, wadahnya dulu. Mau apa-apa itu wadahnya dulu. Nah, wadah itu sendiri diperlukan untuk senjata kita, ya kan? Baik ke pihak intern, ke warga, bahwa kami membentuk satu organisasi. Organisasi ini nggak main-main, bahkan pembinanya sendiri Pak Camat, ya, penasihatnya Pak Lurah, sehingga ya, ayo tolong dukung. Gitu. Jadi ya, alhamdulillah kebetulan memang warga kami ini dikenal guyup ya, rukun, guyup. Karena prinsipnya kalau Anda memilih seseorang menjadi ketua, ketua itu kan bukan pimpinan ya, bukan pimpinan, bukan atasan ya, tapi yang dituakan. Tentunya dasar utamanya adalah percaya ya. Seseorang itu memilih ketua itu dasar utamanya percaya bahwa ketua itu akan mengajak ke jalan yang benar, gitu kan. Intinya itu nggak mungkin lah seorang ketua akan mengajak ke jalan yang salah, kecuali ketua preman atau ketua apalah namanya. Gitu. Nah, dari situ kan kita edukasi dulu kan warga itu. Kita itu mencoba merubah mindset dulu ya. Mindset warga itu kita ubah. Yang selama ini warga itu taunya sampah itu sesuatu musuh ya, yang harus secepatnya dijauhkan dari dia. Walaupun bayar atau apapun yang diminta pengelola sampah, ya udah yang penting jauh dari itu. Itu kan, itu mindset itu kita coba rubah untuk tolong dipilah. Dari situ kan yang berprotes ya, wah rujit namanya juga sampah harus kita pilah yang macam ya, kontra, ame, bau lah segala macam. Ya, saya yakinkan ke mereka, ke warga itu bahwa memilah sampah itu tidak akan menambah beban kerja, tidak akan menambah waktu kerja kalau tahu caranya, ya kan? Ame lalu mereka caranya gimana? Caranya gampang, di tiap rumah ya, di dapur, di tempat cuci piring ya, tolong siapkan 2 tempat sampah minimal, ya kan? Sampah untuk sampah organik, sampah anorganik. Sambil masak, sambil nyuci piring, langsung dibuang ke tempatnya. Oh ini sampah organik masuk ke tempat sampah organik. Ya ini plastik yang dianggap non organik ya, dan tidak punya nilai jual, pisahkan lagi gitu. Yang punya nilai jual juga dipisahkan. Itu botol, kardus, segala macam itu kan biasanya barang bersih lah ya. Tempat minum gitu kan bersih, jangan kotor. Dan kalaupun disimpan beberapa hari nggak akan menimbulkan bau, mengakhiri lumpur ya, paling bikin penuh ruangan. Tapi ya itu kembali ke diri masing-masing kan, ke keluarga masing-masing. Tapi teknisnya begitu saya yakinkan. Nah kalau sudah Anda pilah ini sampah organik, ini sampah anorganik, dan sampah organiknya kami tarik. Minimal 2 hari sekali dari warga kami tarik. 2 hari sekali? Ya, nah karena sudah terbentuk organisasi, tentunya kami sudah siap kan dengan perangkatnya ya, termasuk dengan petugasnya, siapa yang narik. Ya. Tadi itu Kang Yana, Iman gitu kan, yang narik ke warga siap 2 hari sekali, gitu. Dengan jadwal yang pasti. Yana sama Surya sama Iman ini ya, yang kontak person itu kan. Itu yang narik keluarga. Itu kita karena kita sudah satu organisasi tentunya harus
patuh dengan job description-nya kan. Harus patuh dengan apa yang kita sudah canangkan. Nah, kalau enggak diketawain juga kan warga. Ya, bikin organisasi, bikin apa, sampai ternyata tidak dipatuhi sendiri. Nah, itu pentingnya kita membentuk organisasi. Mengikat kami sebagai organisasi, ya, para pengurus maupun anggota organisasi, mengikat kan jadinya. Juga mengikat mereka. Ya. Di situ makanya sistem POAC itu penting ya. Hanya itu aktuasi ya, aktuasi apa kegiatannya ya. Nanti ada controlling. Kayak itu controlling. Nah, kemudian yang sampah residunya ya kami tarik juga. Ya, tapi beda hari, beda orang. Nah, sehingga ya sampai ke sini ya semua terpisah. Ya. Nah, sampah yang organik itu sekarang itu karena semua warga sudah memilah ya, sudah memilah sampahnya ya kami tarik ke sini kami olah. Nah, sampah organik yang bisa dimakan sama yang namanya makhluk kecil yang namanya maggot itu kami kasih ke maggot. Nah, kemudian yang sampah residu yang tidak punya nilai jual ya kita buang, masih tetap kita buang ke TPA. Tuh Kang Yananya nih yang olah yang tidak bosan-bosan apa tiap hari ngasih makan memelihara. Ini sampah nih. Oh, banyak banget. Ini yang udah namanya ini fresh maggot nih. Dan ini ya kelihatannya seperti belatung lalat ya, padahal bukan. Ya, nanti bisa lihat alat. Ini bolak-balik ya, supaya tidak terlalu panas. Ini yang udah usianya ini udah 25 hari nih. Udah siap. Kalau mau dijual ya namanya siap jual. Kalau mau dikasihkan ke atau ayam ya siap. Ini bebas virus, bebas bakteri. Mereka memisahkan diri sebetulnya. Ya. Ini yang bagus nih kalau jadi. Mereka udah nggak mau makan. Nah, kalau ini udah nggak mau makan mereka, karena menjelang menjadi kepompong gitu kan, nggak mau makan. Tapi mereka memisahkan diri. Nah, kalau nggak dibikin kotak begini, ya terpaksa kita yang harus memisahkannya kan. Nah, ini dibikin begini mereka mengungsi sendiri. Mau menjadi kepompong yang nantinya akan netes menjadi. Kalau kepompong kan jadi kupu-kupu kan, kalau ini jadi BSF. Ya, BSF itu Black Soldier Fly. Ya, jadi tentara hitam yang bisa terbang. Ini. Ya. Anak-anak Pak udah aja berani pegang kok. Nah, ini telurnya di sini. Pinggir-pinggirnya gitu kan. Banyak ya. Nah. Ya rata-rata 3 hari sekali itu bisa dapat 70 sampai angkat panggil bandar beli mereka. Ya rata-rata per 2 bulan itu bisa jual kita sampai 1 kuintal. Dengan harga sekarang itu 19.000 per kilo. Kita beliin lagi bibit ya yang masih kecil-kecil. Kesiniin lagi. Nah, bagi sini kasih makan gratis kan. Sekarang daripada beli pelet biaya lagi kan. Pelet itu mahal, satu karung yang 50 kilo itu harganya sampai 3. Menghemat kan dari sampah jadi kemudian kasihkan ke makhluk lain. Mas bapak ini lihat apa nih bapak?